Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Novayanti, KPI semester 6. Pada materi ke-1, saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan aspek studi tokoh dakwah sufistik. Menurut Abdul Mustaqim, studi tokoh adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosiohistoris yang melingkupi sang tokoh yang dikaji. Studi pemikiran tokoh tidak hanya mengarah pada pemikiran dan karya intelektual dari tokoh yang telah wafat saja, tetapi tokoh yang masih hidup, bahkan yang masih muda juga bisa. Adapun tujuan studi tokoh menurut Arif Purqon ada 4. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, teknik dan strategi. Ketiga, bentuk-bentuk keberhasilan. Dan yang terakhir, mengambil hikmah dari keberhasilan tokoh. Lanjut ke aspek studi tokoh. Aspek penting yang dapat dijadikan sebagai objek kajian dari kehidupan seorang tokoh yaitu biografinya, pemikirannya, atau hasil karyanya, dan peranan sosial atau aktivitas sosial seorang tokoh di tengah-tengah masyarakat. Ke materi yang kedua, yaitu membahas tentang pengertian dan karakteristik dakwah sufistik. Dakwah sufistik dalam beberapa literatur diistilahkan dengan sebutan dakwah spiritual atau dakwah zauki. Dakwah sufistik atau dakwah spiritual ini lebih menekankan pada dimensi kesadaran Tuhan, bukan sekedar memperkaya ilmu atau pengetahuan agama tanpa kesadaran Tuhan. Dakwah sufistik adalah dakwah Islamiyah di mana mad'u mengikuti ajakan dai dalam berbagai hal. Mad'u mengikuti ajakan dai untuk takut kepada Allah, cinta ibadah, ikhlas dalam kalimat tauhid, pasrah kepada Allah, zikrullah, dan lain sebagainya. Itulah garis besar model dakwah sufistik yang dapat dijadikan alternatif dakwah di era globalisasi dewasa ini. Tujuan dakwah sufistik merupakan refleksi dari fungsi manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah yang pada prinsipnya ada 4 pokok. Yang pertama, agar memperoleh ridho dari Allah dan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, untuk menyingkirkan kebodohan dari dirinya. 3, menghidupkan agama dan mengabdikan Islam sinar ilmu dengan sinar ilmu. Yang keempat, untuk mensyukuri nikmat Allah berupa pemberian akal dan badan yang sehat. Kemudian tujuan hakiki dakwah sufistik meningkatkan akhlak dan kesadaran rohani, menemukan dan mengenal Allah atau ma'rifatullah. Lanjut ke dakwah sufistik sebagai alternatif. Selama ini sering tasawuf dipahami secara salah oleh sebagian orang sehingga menimbulkan pandangan bahwa tasawuf adalah sesat dan menyesatkan, mengabaikan syariat, mengakibatkan kejemudan dan kemunduran umat Islam dan sebagainya lah pokoknya. Terus padahal para sufi dalam konsepnya sangat memperhatikan keseimbangan aspek-aspek jasmani dan rohani, lahiriah dan batiniyah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.